Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran fisika bersama Teacher Putri. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan gerak vertikal. Oke, sebenarnya gerak vertikal itu merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti dia akan terbagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal yang ke bawah. Hanya saja nanti dalam gerak vertikal percepatan benda ini sama harganya dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi nanti semua yang mengandung unsur A kita ganti dengan G. Itu aja bedanya. Berarti nanti apapun persamaan yang digunakan dalam gerak lurus berubah beraturan, maka akan digunakan juga dalam gerak vertikal seperti itu. Nah, kemarin kita sudah dapatkan ya persamaan yang digunakan dalam GLBB. Ada 3 buah persamaan. Yang pertama itu persamaannya adalah VT sama dengan fenol ditambah A kali T. Lalu ada S sama dengan fenol T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat ditambah 2S. Oke, di layarnya bagian di sini di sebelah kanannya ada 2 buah gambar. Yaitu ada gambar pertama, ini artinya bolanya atau bendanya dilempar dari bawah atau dari tanah ke atas. Berarti ini adalah gerak vertikal ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke atas, maka nanti makin lama bendanya akan diperlambat atau kecepatannya akan berkurang seperti itu ya. Lalu untuk nomor 2 di sini bendanya dijatuhkan dari atas ke bawah. Berarti jadinya geraknya adalah gerak vertikal ke bawah. Dimana nanti kalau untuk gerak vertikal ke bawah dia makin lama akan makin cepat seperti itu. Berarti ada 2 konsep. Yang pertama gerak vertikal ke atas ini adalah diperlambat. Nah, lalu kalau untuk gerak vertikal yang ke bawahnya adalah dipercepat. Nah, itu. Berarti bisa ya membedakan antara 2 buah geraknya. Sebenarnya persamaan kita juga akan gunakan yang ini juga, ada 1, 2, 3. Ada 3 buah ini juga. Cuma nanti yang akan kita ganti adalah A-nya kita ganti dengan G. G-nya jelek banget. Diganti dengan G. Nanti S ini akan diganti dengan H. Karena dia bahasnya adalah atas dan bawah, berarti kita pakai istilah nanti ketinggian seperti itu. Sampai di sini bisa ya. Nah, lalu keterangannya di sini itu adalah ini ya, VT sama dengan kecepatan akhir, fenolnya adalah kecepatan awal, T itu waktu, A adalah percepatan atau perlambatan, yang S-nya adalah jarak tempuh. Berarti nanti kalau untuk yang gerak vertikal ke atas kita akan ganti dengan ini jadi G nanti nilainya. Yang ini kita ganti jadi H. Oke, nanti kita lihat perubahan dari persamaannya seperti itu. Berarti tadi sebenarnya sama ya persamaan dalam gerak vertikalnya seperti ini. Ada VT fenol ditambah A kali T, S fenol T tambah setengah AT kuadrat. Lalu ada VT kuadrat ditambah 2S. Cuman tadi A-nya diganti dengan G yang ini. Lalu S-nya diganti dengan H seperti itu. Nah, maka jadinya adalah persamaan kita seperti ini. Berarti VT sama dengan fenol tambah G kali T. Kan A yang tadi diganti dengan G. Lalu H yang tadi ada awalnya S diganti dengan H. H fenol kali T tambah setengah GT kuadrat. Jadi diganti A-nya dengan T. Lalu di sini diganti A-nya dengan G di situ. Lalu di sini ada VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat ditambah 2 GH. Yang tadi adalah 2 AS ya, berarti di situ. Nah, di sini ketentuannya seperti ini. Biasanya percepatan gravitasi itu sudah punya nilainya, sudah ada ketentuannya. Kadang-kadang nilainya dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat, kadang-kadang dipakai adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Lalu di sini H itu adalah ketinggian, berarti jarak dalam ukuran yang vertikal karena dia berhubungan dengan atas dan bawah. Oke, di sini untuk gerak vertikal ke atas, maka nanti G-nya akan bernilai negatif ya. G-nya akan bernilai negatif karena nanti dia akan lama-lama diperlambat geraknya di situ. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah, maka nanti nilai G-nya adalah positif seperti itu. Nah,
itu aja yang membedakannya. Oke, cukup dipahami ya sampai di sini. Kalau gitu kita masuk pada contoh soal berikut ini. Nah, kita coba contoh soal berikut. Katanya sebuah kelapa jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Berapakah waktu dan kecepatan saat diberi tanah? Oke, anggaplah kira-kira seperti ini. Ada pohon kelapa, lalu ada buahnya yang jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Nah, di sini dia bahas jatuh bebas. Kalau jatuh bebas artinya kecepatan awalnya adalah 0 di situ. Jadi dia tanpa kecepatan awal. Pertanyaan yang pertama dia tanyakan tentang waktu ya. Dia bahas dia tanyakan T. Nah, berarti di sini tadi kita punya persamaan ini. Ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti persamaan yang paling mungkin kita gunakan itu adalah persamaan nomor 2. Kenapa? Karena di persamaan nomor 2 itu dia cukup apa yang diketahui dari soalnya. Berarti tadi dia bahasnya untuk jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0. Maka di sini H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, karena bendanya bergerak vertikal ke bawah, maka G-nya bernilai positif. Berarti ini tadi 20 meter. Lalu bagian sini 20 meter, ini adalah 0 ditambah setengah dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat. Nah, jadinya adalah boleh dikali silang, berarti 40 sama dengan 10 T kuadrat. Berarti T kuadratnya adalah 4, maka T-nya saja itu adalah 2 sekon. Nah, berarti dia butuh 2 sekon untuk sampai di tanah. Nah, yang kedua tadi soalnya tanyakan adalah berapakah kecepatan saat diberi tanah. Berarti tadi kita tahu karena dia jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0, maka kita bisa menghitung berapa kecepatan akhirnya dari persamaan yang pertama ya. Persamaan yang ini. Persamaan yang persamaan yang VT sama dengan V0 tambah G kali T. Oke, berarti bisa kita hitung karena T tadi udah dapat 2 sekon. Berarti di sana VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Nah, karena dia jatuh bebas, berarti V0-nya tadi kita pakai adalah 0. Yang di sini ditambahkan, biasanya percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2 dikali T yang didapatkan dari soal yang tadi ini 2 sekon. Berarti dikali 2 sekon. S-nya berarti habis ya. Nah, berarti jadinya VT-nya adalah 20 meter per sekon. Itu dia kecepatan ketika sampai di tanah. Ini kecepatan saat sampai di tanah. Nah, itu. Oke, bisa cukup dipahami ya sampai di sini. Kalau begitu nanti kita akan berlatih pada soal-soal berikutnya. Oke, see you.